Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan bendahara istana yang tersandera oleh angka. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu dan perdagangan, istana tampak megah dari luar, namun di balik kemegahannya tersimpan kegelisahan yang tidak semua orang sadari. Laporan keuangan kerajaan menunjukkan angka-angka yang indah dan seimbang, seolah tidak ada satu pun masalah. Gulungan kertas tersusun rapi, tinta hitam tertulis tegas, dan setiap perhitungan terlihat sempurna. Namun kesempurnaan itu justru menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang peka terhadap kenyataan, termasuk Abu Nawas. Bendahara istana adalah orang yang paling bangga dengan laporan tersebut. Ia percaya bahwa angka tidak pernah berbohong dan bahwa siapapun yang meragukan laporan keuangan berarti meragukan kebenaran itu sendiri. Setiap kali ia menghadap Khalifah, ia berbicara dengan penuh keyakinan, menyebutkan pemasukan, pengeluaran, dan cadangan kas dengan nada yang hampir menyerupai doa. Ia jarang tersenyum, bukan karena ia pemarah, tetapi karena pikirannya selalu sibuk menghitung. Sementara itu, di luar istana, pasar tidak lagi seramai dulu. Pedagang mengeluh tentang pajak yang semakin ketat, petani mulai menjual ternak untuk bertahan hidup, dan para pengrajin mengurangi produksi. Semua itu terdengar oleh Abu Nawas saat ia berjalan santai di lorong-lorong kota. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, karena ia tahu bahwa keluhan rakyat bukan bahan pidato, melainkan bahan perenungan. Suatu hari, dalam sidang istana yang dihadiri para pejabat tinggi, bendahara kembali memamerkan laporan terbarunya. Ia menjelaskan bahwa keuangan kerajaan berada dalam kondisi paling stabil dalam 10 tahun terakhir. Beberapa pejabat mengangguk, sebagian karena percaya, sebagian karena tidak ingin terlihat bodoh. Khalifah mendengarkan dengan tenang, lalu seperti biasa, meminta pendapat Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan wajah tenang. Ia memuji kerapian laporan itu dan mengatakan bahwa angka-angka tersebut terlihat begitu indah, seolah mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Namun ia menambahkan bahwa angka yang terlalu indah kadang membuat manusia lupa untuk bertanya dari mana keindahan itu berasal. Ucapannya membuat ruangan sejenak sunyi, tetapi bendahara hanya tersenyum tipis, merasa laporannya tak tergoyahkan. Abu Nawas lalu meminta izin kepada Khalifah untuk mengajukan sebuah usulan sederhana. Ia mengusulkan agar bendahara menjalani 1 hari tanpa menyentuh laporan, tanpa menghitung apapun, dan tanpa membawa alat tulis. Bendahara awalnya menolak dengan alasan tugasnya sangat penting. Namun Khalifah memerintahkan agar usulan itu dijalankan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran. Keesokan harinya, bendahara berjalan bersama Abu Nawas ke pasar. Tanpa laporan di tangan, ia merasa canggung, seolah kehilangan sebagian dari dirinya. Di pasar, ia mendengar langsung keluhan pedagang yang pendapatannya menurun akibat pajak. Ia melihat petani yang menawar harga dengan wajah lelah. Semua itu membuatnya gelisah, karena apa yang ia lihat tidak pernah muncul dalam laporannya. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa-desa di pinggiran kota. Bendahara menyaksikan gudang-gudang yang kosong dan lumbung yang mulai menipis. Ia bertanya pada seorang petani mengapa ia tidak melaporkan kesulitannya.
Petani itu menjawab dengan jujur bahwa laporan selalu berakhir di tumpukan kertas, bukan di tindakan nyata. Jawaban itu menghantam hati bendahara lebih keras daripada kritik apapun. Saat kembali ke istana, bendahara terdiam lama di hadapan khalifah. Ia mengakui bahwa laporan keuangan memang rapi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan rakyat. Abu Nawas berkata dengan lembut bahwa angka adalah bayangan dari kenyataan, dan bayangan akan selalu berubah jika sumber cahayanya diabaikan. Khalifah kemudian memerintahkan agar sistem pelaporan diubah. Setiap laporan angka harus disertai laporan kondisi rakyat. Bendahara menerima keputusan itu dengan hati yang lebih ringan, meskipun tanggung jawabnya bertambah. Ia belajar bahwa angka tidak pernah lapar, tetapi manusia bisa. Sejak hari itu, istana tidak hanya dipenuhi gulungan kertas, tetapi juga cerita tentang rakyat. Bendahara mulai sering turun ke lapangan, dan laporannya tidak lagi hanya berisi angka, tetapi juga empati. Abu Nawas kembali ke kebiasaannya berjalan di pasar, tersenyum kecil, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari hitungan semata, melainkan dari keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Abu Nawas dan bayangan kekuasaan. Langkah Abu Nawas menuju istana pada pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena ia tahu bahwa kebenaran yang akan disampaikannya tidak akan disukai banyak orang. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang menunduk, seakan takut pada bayangan mereka sendiri. Para pedagang berbicara lirih, para buruh bekerja tanpa banyak suara, dan para penjaga kota berdiri dengan tatapan kosong. Semua itu menjadi tanda bahwa ketidakadilan telah lama bersemayam, hanya saja terlalu rapi untuk terlihat jelas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana terasa berbeda. Para pejabat berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia menyadari bahwa namanya telah menjadi topik pembicaraan, bukan sebagai penasihat bijak, melainkan sebagai ancaman bagi kenyamanan mereka. Namun Abu Nawas tidak mengubah sikapnya. Ia berjalan dengan langkah tenang, seolah tidak peduli pada tatapan penuh kecurigaan. Khalifah Harun ar-Rasyid menerima Abu Nawas secara pribadi. Wajah sang khalifah tampak letih, namun matanya tajam. "Aku mendengar tentang pedagang tua yang ditangkap," kata khalifah tanpa basa-basi. "Katakan apa yang kau ketahui." Abu Nawas menjelaskan dengan tenang bagaimana pungutan liar telah menjadi kebiasaan tersembunyi, bagaimana rakyat kecil dipaksa membayar atas sesuatu yang tidak tercatat dalam hukum, dan bagaimana ketakutan membuat mereka memilih diam. Ia tidak menyebut nama pejabat manapun, tetapi setiap kata yang diucapkannya seakan menunjuk langsung ke arah mereka yang bersalah. Khalifah mengepalkan tangan. Mengapa tidak ada yang melaporkan ini sebelumnya? Karena kejujuran, jawab Abu Nawas, telah dianggap sebagai kesalahan. Khalifah terdiam. Ia tahu bahwa perkataan itu benar. Selama ini, ia terlalu mengandalkan laporan para pejabat, tanpa menyadari bahwa laporan tersebut telah disaring oleh kepentingan. Namun keputusan tidak bisa diambil tergesa-gesa. Khalifah memerintahkan penyelidikan, tetapi secara diam-diam. Ia tidak ingin kegaduhan sebelum kebenaran benar-benar jelas. Keputusan ini justru dimanfaatkan oleh para pejabat licik. Mereka melihat kesempatan untuk membungkam Abu Nawas sebelum penyelidikan membuahkan hasil. Di luar istana,
Fitnah mulai disebarkan. Abu Nawas dituduh sebagai penghasut, pembuat keresahan, bahkan disebut merendahkan martabat pemerintahan. Beberapa orang yang dahulu menghormatinya kini menjaga jarak. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak membela diri. Ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Jika kebenaran membutuhkan pembelaan berlebihan, berarti manusia belum siap menerimanya." Suatu malam, Abu Nawas dipanggil secara mendadak ke pengadilan. Tuduhan resmi dilayangkan, menyebarkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan merusak ketertiban umum. Ruang pengadilan dipenuhi pejabat, ulama istana, dan para penjaga. Suasana tegang. Banyak yang yakin Abu Nawas kali ini tidak akan lolos. Hakim bertanya dengan suara dingin, "Apakah engkau mengakui telah menyebarkan keresahan?" Abu Nawas menjawab, "Jika menyampaikan kenyataan disebut keresahan, maka masalahnya bukan pada kata-kataku, melainkan pada kenyataan itu sendiri." Jawaban itu membuat ruangan bergemuruh. Hakim mencoba menekan, menuduh Abu Nawas terlalu berani menilai sistem negara. Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ia hanya berkata bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan yang mampu memperbaiki diri. Sementara itu, di balik tirai istana, Khalifah Harun ar-Rasyid mendengarkan jalannya persidangan. Setiap kata Abu Nawas terasa seperti nasihat yang ia terima secara langsung. Ia menyadari bahwa membiarkan Abu Nawas dihukum berarti mengakui bahwa kejujuran memang tidak lagi punya tempat. Khalifah akhirnya muncul di ruang pengadilan. Semua orang terdiam. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku ingin mendengar satu hal. Apakah ada satu pun bukti bahwa Abu Nawas berbohong?" Tidak ada yang menjawab. "Kalian marah?" lanjut Khalifah, "bukan karena ia salah, tetapi karena ia berani." Pengadilan pun dibubarkan. Abu Nawas dibebaskan, dan penyelidikan terhadap pungutan liar diperluas. Beberapa pejabat mulai panik. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lain berusaha mencari kambing hitam. Namun bagi Abu Nawas, cobaan belum berakhir. Ia tahu bahwa kebencian yang tertunda seringkali lebih berbahaya. Dalam kesunyian malam, ia berdoa agar hatinya tidak dipenuhi rasa bangga. Ia sadar bahwa ujian terbesar bagi orang jujur bukanlah ancaman, melainkan pujian. Sesi ini berakhir dengan Abu Nawas duduk sendirian di tepi sungai Tigris, menatap pantulan bulan di air. Ia berkata dalam hati bahwa kejujuran sejati bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang tetap berdiri di jalan yang benar meski tanah di bawah kaki terasa rapuh. Bayangan di balik kaca mutiara. Angin gurun berhembus pelan malam itu ketika rombongan kecil Abu Nawas, Sultan Harun al-Rasyid, dan si bocah bersorban merah mulai meninggalkan oasis Mawadah. Bintang-bintang tampak bergerak pelan di langit seolah mengikuti perjalanan mereka, dan suara serangga malam bagaikan iringan musik yang memayungi perjalanan sunyi namun penuh tekad itu. "Abu Nawas," ucap Sultan lirih sambil menatap gurun gelap di depan mereka, "di depanku hanya ada kegelapan, tapi entah mengapa aku merasa kita sedang bergerak ke arah yang benar." "Karena hati yang jujur selalu menunjukkan arah," jawab Abu Nawas tanpa menoleh. "Bukan mata yang membimbing manusia, tapi nurani." Jawaban itu membuat sang sultan terdiam. Si bocah menoleh pada Abu Nawas, menatapnya lekat-lekat seolah sedang mempelajari setiap gerakannya. "Kalau begitu," gumam si bocah, "kau yakin kau masih mengikuti nuranimu?"
Abu Nawas tersenyum. Kalau aku tidak mengikutinya, aku sudah kembali ke Baghdad sejak tadi. Mereka berjalan sampai fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, dari kejauhan tampak suatu bangunan besar menjulang, seperti istana, tetapi bukan dari batu, melainkan dari kaca berkilauan yang memantulkan cahaya matahari bagai permata raksasa. Bangunan itu tampak muncul begitu saja dari gurun, seperti fatamorgana yang menjadi nyata. Sultan menahan napas. Istana apa itu? Aku belum pernah melihat bangunan seperti ini seumur hidupku. Itulah istana Mutiara Cahaya, jawab si bocah pelan. Di dalamnya ada sesuatu yang kalian cari, dan sesuatu yang kalian takutkan. Langkah mereka semakin mendekat. Begitu sampai di depan gerbang istana, mereka melihat pintu besar dari kaca bening tanpa pegangan dan tanpa engsel. Abu Nawas melangkah pertama, menyentuh daun pintu itu, dan tanpa diduga, kaca itu tembus seperti air. Tangannya menembus masuk tanpa rasa sakit. Pintu yang hanya terbuka bagi orang yang tidak berniat jahat, kata Abu Nawas. Rupanya negeri cahaya tak pernah jauh dari logika. Sultan melangkah ragu, tapi setelah menyentuh permukaan kaca, tubuhnya ikut tembus ke dalam. Giliran si bocah, dan sama mudahnya, ia pun masuk. Di dalam istana, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, tidak ada orang. Semua sunyi, namun suasana terasa hidup, seolah gedung itu mengamati kedatangan mereka. Dinding-dinding kaca di ruangan utama memantulkan bayangan mereka, tapi ada satu hal aneh, pantulan Abu Nawas tertinggal setengah detik lebih lambat dari geraknya, seolah-olah refleksi itu memiliki pikirannya sendiri. Sultan mendekat ke kaca, dan tiba-tiba refleksinya berbicara dengan suara yang sama, tetapi tanpa membuka mulutnya. Yang datang untuk mencari jawaban, harus siap membuka tabir dirinya sendiri. Sultan tersentak mundur. Belum sempat ia bertanya, lantai di bawah kaki mereka bergetar pelan, dan dari dalam kaca muncul sosok berjubah putih, wajahnya tidak terlihat, seluruh tubuhnya hanya seperti cahaya yang dibentuk manusia. Selamat datang, Abu Nawas, kata sosok itu. Sultan Harun. Dan kau, anak cahaya. Abu Nawas memejamkan mata beberapa detik, bukan karena takut, tetapi seperti menyusun keberanian untuk bertanya. Kami datang untuk jawaban, ucapnya. Jawaban tentang mimpi dan tanda yang membawa kami ke negeri ini. Sosok itu membungkuk pelan. Sebelum jawabannya diberikan, ada satu hal yang harus kalian ketahui, kebenaran bukanlah hadiah. Kebenaran adalah ujian. Tiba-tiba kaca lantai mulai memproyeksikan gambar, bukan gambar negeri asing, bukan kejadian di masa lalu, tetapi memori di dalam hati setiap orang yang hadir. Cahaya pertama menunjukkan Abu Nawas, panjang perjalanan hidupnya, penderitaan masa kecil, kelicikannya yang menyelamatkan hidup orang banyak, dan air mata yang selalu disembunyikannya saat sendiri. Cahaya kedua menyorot Sultan Harun, wajah kuat yang selama ini kebal terhadap kritik, namun di baliknya ada pria yang takut akan kehilangan rakyat, tahta, dan martabat. Cahaya ketiga menyorot si bocah bersorban merah, belum ada gambaran masa lalu, hanya cahaya samar yang berputar, seolah kehidupan dan takdirnya belum terukir. Kenapa anak ini berbeda? Tanya Abu Nawas. Sosok cahaya menjawab, karena dia bukan masa lalu. Dia adalah masa depan. Sultan tertegun. Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh, campuran harapan dan kecemasan,
tapi ia tetap diam. Anak itu menatap Abu Nawas, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, kan?" tanya si bocah lirih. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di kepala si bocah, mengusapnya penuh kasih. "Aku tahu, tapi belum saatnya kau tahu." Sosok cahaya melangkah maju. "Ada satu jawaban yang kalian cari, dan satu pertanyaan yang belum kalian sadari." Dinding kaca bergetar dan memantulkan kalimat besar. "Apa arti cahaya?" Sultan mengernyit. "Cahaya adalah penerangan, cahaya adalah sinar. Cahaya adalah petunjuk," sahut si bocah. Abu Nawas tersenyum tipis lalu berkata lembut, "Cahaya adalah kebenaran, dan kebenaran hanya bermanfaat bila seseorang siap menerimanya." Sosok cahaya mendekat, semakin terang hingga hampir menyilaukan. "Kalau begitu, bersiaplah menerima cahaya." Tiba-tiba ruang istana berubah gelap, tak ada suara, tak ada dinding, tak ada lantai. Hanya kegelapan. Ketiganya saling memanggil namun tidak bisa saling menemukan. Kesunyian itu cukup lama hingga ketakutan merayap diam-diam ke dalam hati. Kemudian dari kejauhan, Abu Nawas mendengar suara tangis seorang anak. Ia berjalan menembus gelap, memanggil, sampai ia menemukan si bocah duduk sendirian, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," kata si bocah. "Aku tidak mengerti kenapa aku ada di sini. Semua orang berharap banyak dariku, tapi aku tidak tahu siapa diriku sendiri." Abu Nawas memeluknya. "Jangan takut. Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tahu semuanya, melainkan orang yang berani mengakui bahwa ia belum tahu apa-apa." Tiba-tiba suara lain terdengar, suara Sultan, memanggil dari jauh, penuh kegelisahan. Mereka berlari menuju suara itu dan mendapati sang Sultan, duduk sendirian, bergetar ketakutan. Aku tidak ingin gagal sebagai raja," ucapnya. "Aku takut suatu hari rakyatku membenciku." Dari ujung aula, kaca besar retak, dan dari balik retakan itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Suara tawa dingin menggema di seluruh istana. "Bagus sekali," kata bayangan itu. "Sekarang kalian kuat. Dan aku, sudah siap menghancurkan kalian." Sosok cahaya menoleh tajam. "Kau tidak diundang." Bayangan itu menyeringai. "Aku tidak perlu undangan untuk datang. Selama ada cahaya, aku akan selalu ada. Karena siapapun yang membawa cahaya, juga membawa bayangan." Istana berguncang. Si bocah memegang lengan Abu Nawas erat-erat. "Abu, apa itu?" Abu Nawas menatap gelap tanpa gentar. "Itu, bagian dari kebenaran yang harus kita hadapi." Bayangan mendekat perlahan, dan suara gemuruh besar terdengar seakan seluruh negeri akan runtuh. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. "Abu Nawas,
"Mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu?" tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, "Ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya." Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya, "Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba?" Temannya menjawab, "Kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh." Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. "Abu, bolehkah aku mencobanya?" "Tentu," jawab Abu Nawas. "Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur." Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. "Aku tidak melihat apa-apa." Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. "Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan." Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. "Terima kasih Abu," katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. Satu demi satu orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. "Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat," katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. "Aku tak melihat apa-apa juga." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya." Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. "Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku." Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. "Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami." Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, "Kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat." Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk,
saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Istana Seribu Pintu. Pada suatu malam yang sunyi di kota Baghdad, ketika suara pedagang telah menghilang dan cahaya lentera mulai padam satu persatu, Abu Nawas duduk di tepi jendela rumahnya, memandang langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma rempah dari pasar yang telah tutup.
Abu Nawas tersenyum kecil, sebab hari itu ia merasa hidup sangat tenang, tanpa masalah, tanpa hukuman raja, dan tanpa keluh kesah rakyat. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan tergesa-gesa di pintu rumah. Abu Nawas membuka, dan terlihat seorang pengawal istana tengah terengah-engah. Ia membawa gulungan surat kerajaan yang bersegel emas. Abu Nawas, Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Katanya, ini sangat penting. Abu Nawas menatap langit, menghela napas. Kalau raja memanggil di malam hari, biasanya masalahnya besar, gumamnya. Ia mengambil sorban, merapikan baju, dan berangkat bersama pengawal. Perjalanan menuju istana terasa berbeda malam itu. Lentera menyala lebih banyak dari biasanya, dan banyak prajurit berjaga. Bahkan burung hantu yang biasa terdengar pun seolah ikut diam memperhatikan. Sesampainya di aula megah, Raja Harun al-Rasyid berdiri dengan wajah gelisah. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membantu kerajaan kali ini. Abu Nawas membungkuk sopan. Hamba datang, tuanku. Apa yang bisa hamba lakukan? Raja menunjuk sebuah peta tua besar. Di dalam peta terdapat gambaran bangunan raksasa bertuliskan, Istana 1000 Pintu, siapa yang masuk, tak pernah kembali. Raja berkata dengan suara menurun, banyak prajurit hilang setelah masuk istana itu. Di dalamnya konon ada harta berlimpah, tetapi tak seorang pun dapat keluar. Kita perlu seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdik. Abu Nawas menarik napas panjang. Hamba mengerti, tuanku, dan hamba bersedia. Raja tersenyum lega, namun menambahkan, kau boleh menolak, Abu Nawas. Abu Nawas tertawa lembut. Menolak bukan sifat hamba, karena ketika rakyat butuh bantuan, disitulah hamba bekerja. Malam itu Abu Nawas pulang, menyiapkan perjalanan besok. Ia membawa hanya 3 barang. Seutas tali panjang, sebutir kapur putih, seekor ayam jantan, tidak ada pedang, tidak ada pelindung. Itu bukan caranya menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di depan istana 1000 Pintu. Bangunannya sangat besar, tinggi hampir menyentuh awan, dengan pintu berjejer dari bawah sampai ke puncak menara. Setiap pintu terlihat sama, tidak ada tanda. Prajurit kerajaan berbisik ketakutan, hati-hati Abu Nawas, tidak ada orang yang pernah kembali. Abu Nawas tersenyum. Kalau semua orang takut, maka tidak ada yang selamat. Justru karena semua orang takut, aku tenang. Lalu ia melangkah masuk. Begitu memasuki istana, Abu Nawas melihat lorong-lorong panjang yang tak berujung. Ada ratusan pintu di kiri, kanan, atas, bawah, sungguh membingungkan. Ia terus berjalan. Setiap kali ia membuka pintu, ia melihat ruangan lain, dan pintu-pintu lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas bekerja. Ia mengeluarkan kapur putih dan menandai pintu pertama yang ia buka dengan tanda X. Lalu ketika ia masuk pintu berikutnya, ia menandai lagi. Dengan begitu ia bisa tahu mana pintu yang sudah ia coba. Hari demi hari berlalu. Abu Nawas tidur mengandalkan ayam jantan yang berkokok setiap pagi di dalam istana gelap itu. Ia mengikat tali panjang ke pinggangnya, menelusuri ruangan demi ruangan agar tidak tersesat terlalu jauh. Namun, semakin ia menelusuri, semakin banyak pintu yang muncul. Seolah istana itu hidup dan berubah setiap kali ia bergerak. Suatu malam, saat Abu Nawas hampir putus asa,
ia mendengar suara langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa ingin ketahuan. Abu Nawas pura-pura tertidur. Ia menunggu. Begitu suara itu mendekat, ia membuka mata. Ternyata seorang lelaki tua dengan jenggot panjang, berpakaian seperti penjaga kuno. Orang tua itu berkata, "Banyak orang masuk istana ini untuk mencari harta. Tapi kau berbeda, kau tidak mengambil apapun. Kau mencari jalan keluar. Kau cerdik, Abu Nawas." Abu Nawas bertanya, "Kalau begitu, tunjukkan jalan keluarnya." Orang itu tertawa lembut. Jalan keluar bukanlah pintu rahasia, melainkan kesabaran dan akal. Kakek itu menunjuk ke satu pintu yang sangat kecil di sudut ruangan. Hampir tidak terlihat mata manusia. Abu Nawas mendekat. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya pintu kecil sederhana seperti pintu rumah orang miskin. Seseorang yang hanya menginginkan harta tidak akan melihat pintu kecil ini, kata kakek itu. Karena ia sibuk mencari pintu yang besar dan mewah. Abu Nawas mengangguk. Ia membuka pintu kecil itu perlahan, cahaya terang muncul, dan ia bisa melihat gerbang luar. Sebelum keluar, Abu Nawas menoleh. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kau menang bukan karena kuat, tapi karena tidak serakah." Setelah kembali ke Baghdad, rakyat bergembira. Raja menyambut Abu Nawas di singgasana besar. Katakan, Abu Nawas, harta apa yang kau bawa dari istana 1000 pintu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Hamba membawa harta terbesar, tuanku, yaitu jalan keluar." Raja memandang Abu Nawas dalam-dalam. Lalu ia tersenyum bangga. "Kalau semua orang seperti engkau, dunia akan jauh lebih damai." Abu Nawas hanya menunduk sambil menahan menguap kecil. "Kalau begitu izinkan hamba pulang dan tidur, tuanku." 3 malam hamba tidur berbantal lantai marmer istana itu. Punggung hamba protes. Semua orang tertawa sampai air mata mengalir. Raja menjawab sambil tertawa, "Pulanglah, Abu Nawas. Tidurlah dengan damai malam ini. Dan jangan takut kalau besok kerajaan punya masalah lagi, aku pasti memanggilmu." Abu Nawas lagi-lagi menghela napas panjang. Itu justru bagian yang membuat hamba tidak bisa tidur nyenyak. Tawa pun berkumandang sampai malam. Dan pada malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah. Ia menutup pintu dengan tenang, menuang secangkir teh manis, kemudian memandang jendela seperti malam pertama ketika kisah ini dimulai. Namun kali ini ia lebih merasa bahagia. Karena ia tahu, tidak ada pintu yang mampu menjebak manusia selama ia menggunakan akal, kesabaran, dan hati yang tidak serakah. Angin malam berhembus lembut. Lentera redup. Ketika kantuk datang, Abu Nawas berbaring dan berbisik pelan. Ada banyak pintu dalam hidup, tapi pintu untuk keluar dari masalah selalu ada. Kita hanya perlu mencarinya dengan tenang. Dan kota Baghdad pun kembali tidur damai. Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. "Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung." Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib.
Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk menguji menunjuk wazirnya, Jafar, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2?" Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah. Dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu." Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan." Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung."
Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat. Abu tersenyum tipis dan berkata, Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya. Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana. Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar? Abu tersenyum dan menjawab, Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir. Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami 1 persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa. Tapi Abu segera berkata, Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya. Sultan tertawa keras, sadar bahwa hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin? Abu menjawab dengan senyum penuh arti, itu juga mudah dijelaskan, tuanku. Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, Tuanku, jangan dihukum, dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga? Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga? Abu menjawab santal. Tentu, tuanku, seekor ayam. Sultan bertanya, dan apa kehebatannya? Abu tersenyum lebar, ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya. Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Pangeran jatuh sakit. Secara tidak terduga sang pangeran yang menjadi pewaris tahta jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Baginda Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga.
Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap banyak peserta. Namun tidak satu pun dari mereka yang berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan diri untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Raja Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap meski Abu Nawas bukanlah seorang tabib. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang semacam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit serius sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring, lalu menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas pun didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," kata Abu Nawas. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa heran dan berkata, "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya." "Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud berlibur," kata Abu Nawas. "Jadi apa juga tujuanmu? Jelaskan, aku belum paham," kata Raja. "Maafkan hamba Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba menjelaskan ini sekarang," kata Abu Nawas. Baginda Raja akhirnya memberi izin kepada Abu Nawas untuk pergi selama 2 hari meski dengan rasa penasaran. Sekembalinya dari desa perjalanannya, Abu Nawas langsung menemui sang pangeran yang tengah terbaring lemas. Abu Nawas lalu membisikkan sesuatu pada telinga sang pangeran, dan kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Setelah itu Abu Nawas langsung menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu itu, Abu Nawas?" tanya raja dengan kaget. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Baginda. "Beberapa hari yang lalu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan oleh orang tua pengelana itu, tiba-tiba degup jantung pangeran bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda jika ia telah jatuh cinta pada seorang gadis desa tersebut," jelas Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Cara satu-satunya adalah dengan mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana jika tidak?" tanya raja ragu-ragu. "Cinta itu buta tuanku. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan segera mati," jawab Abu Nawas meyakinkan. Baginda pun tidak bisa menolak saran Abu Nawas. Sang pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Abu Nawas benar, begitu mendengar persetujuan sang Baginda Raja,
sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih Baginda Raja, Abu Nawas diberi hadiah atas bantuannya itu.